Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini merupakan kisah bagian yang kelima dari cerita yang berjudul Darah Daging, Warisan dan Kekuasaan. Cerita ini ditulis oleh Edward Typing, dan bagi teman-teman semua yang ingin membaca karya-karya dari Edward Typing bisa langsung kunjungi ke sebuah link yang sudah Mimin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian kelima, Darah Daging, Warisan dan Kekuasaan. Tiba-tiba Mang Denny masuk ke kamarku dengan terburu-buru. Alhamdulillah, Vin, besok Pak Kiai yang datang lagi ke sini setelah Amang cerita kejadian kamu sakit dan semuanya. Beliau begitu senang mendengarnya, Vin, kata Pak Kiai. Tidur dan baca surat ini. Sudah Amang tuliskan ini, Vin, ucap Mang Denny sangat senang. Selesai makan, Bi Iso dan Mang Denny keluar dari kamarku. Setelah bacaan yang dikasih Mang Denny padaku, aku baca. Segera aku memejamkan mata. Ada satu hal yang masih menjadi keanehan yang tidak mudah aku terima. Mobil Dharma yang barusan aku lihat rusak bagian depannya, hancur. Mirip sekali dalam mimpiku ketika di perjalanan waktu pertama kali akan datang ke rumah ini. Apalagi dalam mimpi itu ada sosok nenek tua juga sama. Dan kejadian nenek tua sudah bukan yang pertama kalinya. Pertanda apa ini? Besok akan aku tanyakan semuanya. Segala pertanyaan yang tidak pernah sejalan dengan pikiranku ini. Terbilang gila? Mungkin iya, karena kecocokan mimpi dengan kejadian aneh. Dan ini benar-benar tidak masuk akal. Malam yang aku kira akan berakhir ternyata tidak. Entah pikiran apa yang ada di kepala aku saat ini. Yang aku pikirkan banyak tentang bagaimana aku akan berjumpa lagi dengan Ibu dan Bayu setelah hampir 4 bulan lebih tidak berjumpa dengan mereka, dan banyak hal lagi. Baru saja terlelap dalam tidurku hampir 4 jam, perasaan ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil menggangguku. Segera aku bangun dan keluar kamar. Aku melihat Mang Denny tidur di sofa. Kamar nenek juga terbuka. Berbakti sekali Mang Denny, hanya untuk memastikan nenek tetap baik-baik saja, sampai rela tidur di sofa, ucapku dalam hati. Kemudian aku berjalan ke arah kamar Bi Iso sebelum ke kamar mandi. Sama juga, kamarnya juga terbuka. Dan melihat Bibi tertidur lelap. Selepas dari kamar mandi aku menuju kamar kembali. Melihat jam dinding baru menunjukkan pukul 1 dini hari. Alah, baru jam segini, nanggung sekali aku bangun, ucapku. Sambil merebahkan badan kembali lampu kamar yang tidak terlalu terang. Memang tidak biasa aku matikan kalau tidur. Aku kembali menatap atap kamar. Tidak enak badan bekas kejadian sore itu masih saja membekas. Dan tidak benar-benar dalam kondisi baik sekarang badanku ini. Menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk memejamkan mata ternyata tidak mudah malam ini. Entah kenapa, tatapanku ingin sekali melihat ke arah pintu yang tidak aku tutup rapat. Setengahnya terbuka. Kebetulan sekali aku menatap ke arah pintu itu, ada bayangan yang melewat sangat pelan. Pelan sekali. Sontak aku terkejut. Hah? Apa itu? Bibi bangun, ucapku sambil duduk di kasur. Tidak ada jawaban sama sekali. Aku masih duduk. Berat di bagian pundakku tiba-tiba seperti ada yang menduduki, sangat berat sekali. Pegal rasanya. Bahkan ini adalah pegal yang sebelumnya belum pernah aku rasakan. Aku raba pelan bagian pundakku bagian kiri dengan menggunakan tangan bagian kanan. Kenapa ini tiba-tiba begini sih? Sakit sekali lagi, ucapku dalam hati. Semakin aku pijit pelan, semakin
pegal di pundakku ini menjadi-jadi. Masih bisa aku tahan dengan tenang sambil memejamkan mata, merasakan sakit pada pundak yang benar-benar sulit aku jelaskan pada siapapun. Bahkan bertanya untuk memainkan logika penyebabnya apapun tidak bisa. Mataku aku buka pelan-pelan, sangat pelan sekali. Tepat ketika pandangan aku buka semuanya ke arah di mana pintu kamar terbuka. Dek, nenek tua yang sore aku lihat jelas sedang melihat lurus ke arahku dengan tatapan melotot yang sangat menakutkan. Bahkan darah di bagian kepalanya adalah hal yang sangat-sangat membuat aku melongo ketakutan melihatnya. Rasa sakit semakin menjadi-jadi, sudah tidak bisa aku tahan lagi. Apalagi ditambah pandangan dari nenek tua yang membungkuk itu berganti dengan senyuman yang tidak kalah menakutkannya. "Ah, sakit!" teriakku sejadi-jadinya dan sangat kencang sekali. Langsung badanku terjatuh ke depan, posisinya seperti sujud sambil gigiku menggigit spray kasur. Suara nafasku yang semakin tidak teratur karena benar-benar menahan rasa sakit. "Vin, kenapa Vin? Kamu kenapa Vin? Ini Amang," tanya Mang Denny. Aku yakin terbangun karena teriakan sekencang itu. "Sakit Mang, Mang ini sakit sekali Mang," ucapku sambil memegangi pundak. Coba Vin, jangan begitu posisinya Vin, tidurkan ke belakang," ucap Mang Denny kemudian menarik badanku untuk terlentang. Mataku terpejam sambil dipegangi oleh Mang Denny yang tidak henti-hentinya untuk membacakan surah-surah suci Al-Quran dengan pelan. Aku memaksakan untuk membuka mata perlahan. Aku melihat lagi ke arah pintu yang sekarang sudah terbuka lebar. Sosok nenek tua itu masih ada berdiri dengan posisi yang sama, tidak bergeser sama sekali, memasang muka masih tersenyum yang sangat menakutkan itu. Tak lama kemudian Biso masuk ke kamarku membawakan air putih. Aku hanya melihat ke arah lain, tidak ke arah pintu lagi. "Minum dulu Vin, kamu kenapa?" "Amang kaget, masih sakit pundaknya," tanya Mang Denny. "Itu Mang, nenek tua itu ada di depan pintu itu," ucapku menuju ke arah pintu. Mang Denny dan Biso langsung melihat ke arah pintu yang aku tunjukkan. Biso menatapnya beberapa detik, sementara Mang Denny langsung melihat ke arahku lagi. "Amang tidak melihatnya, tapi Amang percaya, Amang juga yakin kejadian sore kemarin penyebab hal yang sama. Kamu bisa tahan kan?" ucap Mang Denny berbisik di telingaku. "Bisa Mang, tapi beneran ini sangat sakit Mang," jawabku sambil meneteskan air mata. "Mana bacaan yang sebelumnya kamu tidur Amang kasih untuk kamu baca?" tanya Mang Denny. "Ini Mang, di sebelah bantal," ucapku sambil memberikan kertas bacaan itu. Sakit yang aku rasakan tidak berkurang sama sekali, masih tetap sama, walau Biso tidak henti-hentinya memijitku. Tak lama kemudian nenek datang masuk ke kamarku. "Kenapa lagi nak?" tanya nenek sambil duduk di sampingku, sambil terlihat sangat khawatir. "Sakit nek pundakku, benar-benar sakit," ucapku yang tidak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja pada nenek. "Dan gimana ini? Masih bisa aman kondisi Kevin sampai Pak Kiai besok datang? Atau kamu sekarang mau ke rumahnya?" tanya nenek dengan sangat cemas. "Aman kok nek, tidak apa-apa. Kejadiannya sama seperti sore. Kevin itu sangat peka pada makhluk yang aku sangka adalah kiriman itu nek. Tenang saja, tidak akan kenapa-napa," jawab Mang Denny menenangkan. Segera aku dituntun oleh Mang Denny membacakan dengan pelan bacaan Al-Quran yang tertulis di kertas itu, yang sebelumnya sudah aku baca sebelum tidur. Baru saja selesai membaca surah itu, sakit itu bukannya berkurang dalam pundakku, malah semakin menjadi-jadi. "Tahan ya nak, berdoa kamunya nak," ucap nenek sambil meneteskan air mata. Kang, muka Kevin kenapa jadi memar hijau kayak gitu?" ucap Biso. Baru saja aku mendengar ucapan Biso, ingin sekali aku memukuli muka sendiri dengan keras karena bagian muka sama sakitnya. "Ah, Mang, sakit Mang mukaku," ucapku sambil memukuli muka sendiri.
Vin, tahan Vin, jangan begitu Vin, tahan yang kuat ya Vin, saut Mang Denny sambil memegang tanganku keras dua-duanya. Benar-benar sakit sekali, sakit di bagian muka, sama pegalnya dengan sakit di punggung aku. Nenek dan kamu Neng tunggu di sini ya. Aku bawa dulu sesuatu di saku baju koko aku di sofa. Pegang tangan Kevin jangan sampai dilepas, kasihan, pasti melukai wajahnya sendiri, ucap Mang Denny yang sudah tidak tenang. Segera nenek dan Bi Iso yang gantian memegangi tanganku. Aku masih berteriak, hanya kalimat sakit yang bisa keluar dari mulutku. Semakin aku lawan rasa sakit itu semakin menjadi sakit-sakitnya. Ini, kamu minum ini, baca bismillah. Kalau ngantuk bawa tidur aja pelan-pelan. Pejamkan mata kamu Vin, ucap Mang Denny sambil mendekatkan segelas berisi air putih. Pundaku diangkat oleh Bi Iso pelan-pelan. Terlihat dari raut wajah Mang Denny bercucuran keringat sangat banyak. Entah apa yang terjadi dengan Mang Denny, tapi aku masih saja bergelut dengan rasa sakit yang belum juga hilang. Benar saja tiba-tiba mataku terasa ingin memejam. Tidak aku lawan walau sakit itu tetap ada. Aku pejamkan mata. Hanya hitam yang aku rasakan sekarang. Aku masih bisa mendengar dengan jelas. Nenek tidur lagi saja sekarang. Udah sangat larut. Temenin Neng sama kamu tidurnya. Kalau ada apa-apa, akan di sini sama Kevin ya. Banyakin doa aja, ucap Mang Denny. Segera Mang Denny tidak henti-hentinya membacakan bacaan surah yang berbeda dari sebelumnya sambil memijat pundakku. Terasa sangat berasa dan sangat sakit itu sedikit demi sedikit berkurang. Semakin aku bawa mata ini untuk memejam, akhirnya berdamai. Perlahan aku terlelap. Bawa tidur aja Vin, besok pagi kesini. Jangan takut, ada Amang di sini. Amang juga tahu apa yang kamu rasakan. Kamu kuat Vin, baca bismillah. Jangan berhenti dalam hati kamu, ucap Mang Denny. Segera aku mengikuti apa yang dikatakan oleh Mang Denny. Tidak pernah salah menitipkan kepercayaan pada lelaki yang sekarang ada di samping aku ini. Tanggung jawab dan benar-benar lelaki sejati. Bisa belajar banyak dari sosoknya adalah salah satu keberuntungan yang mungkin Tuhan rencanakan untukku. Dari buruknya keadaan dan kondisi selalu ada sesuatu yang berharga, yaitu Mang Denny. Nak, gimana? Udah enakan? Udah Nek, ucapku pelan, masih terasa lemas. Alhamdulillah, di ruang tengah sudah ada Pak Kiai dan anaknya seperti kemarin pas kesini. Kalau belum bisa bangun, jangan maksainnya, biar Pak Kiai saja yang ke kamar, ucap nenek perlahan sambil mengelus kepalaku. Tidak terasa pagi yang aku tunggu dan berakhir malam kemarin sangat cepat. Walau bekas dan setiap kejadian masih aku ingat dengan baik. Cahaya matahari yang sudah masuk ke kamarku sangat cerah pagi ini. Dengan segala harapan semuanya cepat membaik. Bisa bangun Nak. Ini, ganti dulu baju kamu. Kata Denny, semalam kamu berkeringat banyak sekali. Padahal malam itu sangat dingin Nak, ucap nenek sambil membangunkan aku duduk dan bersandar pelan. Iya Nek, semalam benar-benar sakit, jawabku perlahan. Ya udah tunggu, nenek ajak Pak Kiai kesini saja ya. Badan kamu lagian masih lemas, ucap nenek sambil berjalan keluar kamarku. Aku pikir semuanya sudah berakhir dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Kenyataannya gangguan itu semakin menjadi. Aku merasakan seperti ini bagaimana dengan ayah, ibu dan Bayu, ucapku dalam hati. Assalamualaikum Kevin, ucap Pak Kiai sambil masuk ke kamarku sendirian. Waalaikumsalam Pak, jawabku sambil berusaha bangun untuk memaksakan untuk bersalaman dengan Pak Kiai. Sudah, jangan dipaksakan. Saya sengaja menyuruh nenek, Denny dan istrinya tidak ikut masuk. Nanti saja. Gimana? Udah terlihat semuanya Vin, ucap Pak Kiai dengan tenang dan duduk di sampingku. Aku menjelaskan dengan rinci kejadian sore kemarin, bagaimana segala keanehan yang aku lihat pada Pak Kiai. Dari mulai kedatangan Yudi dengan sosok anak kecil dan Dharma dengan sosok nenek tua,
sampai sakit di bagian kepala yang tiba-tiba dan puncaknya malam itu sakit pundak. Setelah sosok nenek tua itu menampakkan diri jelas di pintu kamarku. Tidak ketinggalan juga di bagian akhir aku menjelaskan aku melihat mobil Mang Dharma. Bagian depannya seperti bekas kecelakaan sama seperti yang ada dalam mimpiku waktu pertama kali perjalanan menuju rumah ini. Pak Kiai memperhatikan, aku sangat fokus. Tangan Pak Kiai yang memegang tasbih tidak berhenti bergerak dan bergetar sekali aku melihatnya. Pak Kiai hanya tersenyum ketika aku selesai menjelaskan kejadian itu. Alhamdulillah, kamu kuat dan hanya mengalami sakit yang seperti ini. Yang saya takutkan itu malah lebih. Ingat, bisikan saya kemarin sebelum pulang pada kamu dan Denny, saya bilang kan, kapan-kapan Kevin ajak main ke rumah saya, ucap Pak Kiai dengan hangat dan pelan. Ingat Pak, pas di depan rumah itu, jawabku, benar. Saya kira tidak akan secepat ini waktunya. Dan benar saja bukannya kamu dan Denny yang main ke rumah saya. Malah belum selang 1 minggu, saya datang lagi ke sini. Jawab Pak Kiai sambil tersenyum. Aku hanya tersenyum, sebenarnya benar-benar malu berdua mengobrol dengan Pak Kiai. Bukan karena apa-apa, lebih kepada sebegitu baiknya Pak Kiai ini padaku sejak pertama bertemu pun. Jadi gini Vin, kenapa anak saya waktu saya berkunjung ke sini pertama kali itu tidak saya suruh masuk? Saya sengaja untuk menyimpan sesuatu penjaga di sini karena rumah bagian depan jarang dilewati orang, dan kedua adik-adik ayah kamu itu selalu membawa sosok-sosok yang sudah bersekutu dengan mereka. Anak saya menabur sesuatu dan menyiram air yang sudah saya bawa sebelumnya dari rumah tanpa sepengetahuan kalian semua. Alhasil kamulah yang bisa melihat semuanya. Karena tanpa sadar, ketika kamu duduk di samping saya ketika obrolan itu, saya sudah merasakan dan yakin bahwa kamu yang menjadi target mereka, ucap Pak Kiai menjelaskan. Karena itulah Pak Kiai yakin aku akan mengalami hal aneh. Makanya Pak Kiai suruh aku kapan-kapan berkunjung ke rumah Pak Kiai. Tanyaku dengan pelan. Benar Vin, saya kira tidak secepat ini. Sakit kepala dan pundak yang sebelumnya saya yakin kamu belum pernah rasakan itu. Sampai nenek dan Denny bercerita di telepon, saya hanya tersenyum dan bangga kamu bisa sekuat ini Vin. Karena itu sudah menjadi tugas sosok itu Vin. Bayangkan saja, mereka dikontrak dengan dikasih tumbal. Mau tidak mau mereka harus menjalankan tugasnya. Makanya saya menyebutnya itu persekutu. Karena ada perjanjian yang harus ditebus. Sayangnya itu adalah janji dengan setan, bukan berjanji dengan Tuhan, Gusti Allah, ucap Pak Kiai. Mereka itu adalah sosok yang selalu mengganggu aku Pak Kiai, tanya aku penasaran. Iya benar Vin, dan mereka hanya menjalankan tugas dari manusia yang hilaf itu. Manusia yang menghalalkan segala cara dengan alasan yang tidak masuk akal, membutuhkan. Tapi Vin, insya Allah malam tadi adalah malam terakhir kamu mengalami hal itu. Bahasa kasarnya itu serangan dari mereka. Saya hanya ingin kamu ikhlas menerima semua ini dengan waktu yang bisa dikatakan lama. Sejatinya Gusti Allah hanya kepadanya lah kita meminta dan memohon perlindungan. Maafkan mereka ya Vin, ucap Pak Kiai dengan sangat hangat. Pantas saja rasa sakit semalam itu paling dan benar-benar tidak pernah aku bayangkan. Setelah penjelasan itu, sekarang aku benar-benar paham karena ucapan dan nasihat itu juga keluar dari seorang yang jauh lebih paham dariku. Tidak membenarkan siapapun dan tidak menyalahkan apapun juga, malah menyuruhku untuk memaafkannya. Soal mimpi dan sosok nenek tua itu, saya sarankan jangan kamu ikuti rasa itu. Mobil dengan kondisi tabrakan itu hanya mimpi. Segala kuasa bukan milik kita. Semoga semuanya kembali baik-baik saja. Tapi sekarang mungkin kamu paham
siapa yang benar-benar membutuhkan itu, dan kenapa saya suruh kasih saja apa yang mereka minta. Karena harta tidak akan bisa membeli keselamatan. Bahkan harta bisa mendatangkan kecelakaan andai orang tidak bisa benar-benar menggunakannya. Ucap Pak Kiai sambil mengelus kepalaku. Iya Pak Kiai, saya paham Dharma dan Yudi yang membutuhkan itu. Aku kira sebelumnya di antara mereka hanya salah satu, tapi kenyataannya mereka sama saja Pak Kiai. Tidak apa-apa Vin, dendam memang tidak pernah mengenal maaf dengan baik Vin. Maaf itu dari hati, tidak perlu kamu berucap maafkan, tapi biarkan hati yang melakukannya. Itu akan jauh lebih tenang. Saya kasih tahu sedikit. Sini, ucap Pak Kiai. Apa itu Pak Kiai? Jawabku penasaran. Pada akhirnya, yang dicari manusia adalah ketenangan. Berusahalah untuk menemukan itu. Ucap Pak Kiai berbisik. Iya, aku paham jika aku tetap mengikuti dendam dan segala emosi atau melawan keadaan dengan egoku. Dari beberapa bulan ke belakang mungkin gangguan itu bisa menjadi lebih parah. Nyawa dan kematian bukan tidak mungkin. Obrolan singkat pagi ini dengan Pak Kiai di kamar sangat hangat. Diakhiri dengan Pak Kiai memijat pundakku dengan pelan. Tiba-tiba rasa sakit itu datang kembali dan benar-benar sakit. Tahan Vin, jangan teriak, ucap Pak Kiai. Ucapku sambil menutup mulut. Seketika hilang sakit itu dan Pak Kiai langsung mengusap wajahku dari mulai kening sampai dagu dengan perlahan. Alhamdulillah, sudah beres Vin. Kalau enggak saya benarkan, takutnya kamu terus-terusan melihat sosok dari alam lain. Kasihan kamu Vin. Itulah kenapa malam itu kamu sakit bagian wajah Vin. Susah kalau saya jelaskan, ucap Pak Kiai sambil tersenyum. Sekarang aku harus mengabaikan apapun yang ada dalam pikiranku Pak Kiai dan memaafkan mereka, Dharma dan Yudi, tanyaku. Iya Vin, lakukan itu. Biarkan maha segalanya dalam hidup kita atas kuasanya. Bukan sesuatu yang sulit bagi Gusti Allah Vin, ucap Kiai sambil tersenyum. Pak Kiai membangunkan badan aku agar berdiri. Walau masih lemas tapi herannya sekarang lebih ringan dan pikiranku lebih segar. Setelah apa yang dilakukan oleh Pak Kiai terhadap badanku, dan aku tidak menanyakan banyak hal lagi, karena aku yakin Pak Kiai pasti tahu semuanya dari cerita Mang Deni ataupun nenek. Segera aku dan Pak Kiai berjalan ke ruang tengah, di mana sudah ada nenek, Mang Deni, Bi Iso, dan anak Pak Kiai. Alhamdulillah nak, sudah enakan sekarang, tanya nenek dengan masih cemas. Sudah nek, alhamdulillah sudah enakan. Baik-baik saja nih cucu nenek. Jagoan gini Kevin tuh, jawab Pak Kiai sambil bercanda. Sebelum pulang Pak Kiai memberikan amalan pada kita semua. Tambah sedekahnya, niatkan memberi dan meminta perlindungan hanya dan kepada Allah. Jangan lupa maafkan mereka ya. Kemudian Pak Kiai pamit. Tidak lupa aku dan Mang Deni mengantar Pak Kiai ke depan. Dan ajak Kevin berkebun lagi. Dasar doa dari bapak dan ibunya yang tiada henti. Pantas saja bisa seperti ini, ucap Pak Kiai yang kemudian pergi. Selepas kepergian Pak Kiai, benar saja badanku benar-benar kembali normal. Mang, maksud Pak Kiai doa apa dari ayah dan ibu? Tanya aku. Iya, sesuatu yang bisa menebus ruang dan waktu kan itu Vin. Insya Allah kedepannya baik-baik saja. Dan kita rangkai mimpi-mimpi kamu untuk kuliah dan Bayu di sini. Emang sudah dapat info nanti Bayu sekolah di mana? Jawab Mang Deni. Entah kenapa sangat bahagia sekali ucapan yang keluar dari mulut Mang Deni pagi ini. Mungkin pelangi setelah badai berlalu, maksudnya seperti ini. Segera aku, Mang Deni, Bi Iso, dan nenek sarapan pagi bersama. Kabar baiknya hari ini dari Mang Deni setelah telepon ayah ternyata malam ini juga ayah akan segera tiba ke sini. Aku benar-benar sangat senang dengan kabar itu. Apalagi rindu pada ibu dan Bayu harus segera aku balaskan dengan bertemu keduanya.
Di hari ini juga Mang Denny mulai ke kebun, mulai menata kembali dengan para petani lainnya juga. Karena setengahnya para petani bergantung pada kebun nenek. Karena ada model dari kebun pisang yang sebelumnya sudah dibayar duluan. Nak, maafkan nenek ya. Nanti setelah ayah datang, nenek mau berhenti mengurus kebun. Warisan untuk ayah kamu sudah ada di tangan Dharma dan Yudi. Maafkan nenek. Selanjutnya biar Kakang, Denny dan kamu saja yang mengurus semua kebun. Nenek sudah lelah, sudah pengen istirahat, ucap nenek. Nek, segala minta maaf, bukannya itu juga ayah sudah ikhlaskan. Sudah Nek, jangan banyak pikiran, kan ada Kevin di sini yang akan mengurus nenek juga, jawabku dengan tenang. Hari ini berakhir dengan cepat setelah Mang Denny memberikan kabar petani lainnya juga sangat semangat memulai kembali untuk berkebun. Dan tidak terlalu malam benar saja ada suara mobil yang berhenti di depan rumah. Vin, sini, itu ayah kamu datang, teriak Mang Denny. Segera aku berlari ke depan. Melihat senyum dari ibu benar-benar di luar sangkaanku bisa secepat ini. Bahkan Bayu langsung berlari menghampiriku dan memelukku. Kakak, kata ayah suka berkebun ya? Aku juga mau kak, nanti aku ikut ya, ucap Bayu. Jelas dong, kamu harus ikut, nanti kita main di sana ya, jawabku hampir meneteskan air mata dengan apa yang sudah aku lewati. Bu, Bayu mau sama kakak berkebun ya, ucap Bayu sangat lucu. Setelah sebagian barang-barang yang ayah bawa ke dalam, makan malam kali ini sangat seru dan lengkap. Bagaimana Bayu sangat dekat dengan nenek, dan suasana harmonis ini kembali dengan cepat. Inilah rencana Tuhan yang benar-benar bekerja untuk keluargaku, untuk orang yang aku cintai, ucapku dalam hati. Karena lelah, Bayu dan ayah langsung beristirahat di kamar yang sebelumnya sudah Mang Denny sediakan. Sementara malam ini adalah malam di mana tidak pernah terbayangkan. Apa kebahagiaan bisa sesederhana ini? Sekarang aku mengerti arti keluarga sesungguhnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, soal ketenangan bukan sekedar harta, warisan dan kekuasaan. Vin, belum tidur kamu, ucap ibu sambil masuk ke kamar. Baru saja mau bu, apa ibu tidak capek? Setelah perjalanan, bukannya tidur, jawabku. Ibu baru selesai ngobrol dengan Bi Iso, Vin, dan Mang Denny. Makasih ya Vin, ibu yakin kamu memang terbaik. Sudah dewasa, maafkan ibu ya Vin. Ada salam dari Eyang. Di sana katanya begini, untuk orang hebat cobaannya pasti berat. Begitu Vin katanya. Ibu bangga punya anak seperti kamu, ucap ibu sambil mencium keningku dengan sangat. Aku hanya tersenyum, bahkan aku tidak merasakan cobaan itu berat. Cobaan kemarin lebih menakutkan, darah daging, dan apa yang mereka inginkan. Soal kekuasaan dan warisan benar-benar sebegitu mengerikannya. Seketika aku ingat kembali hal itu. Aku hanya terbaring sambil mendengarkan cerita ibu tentang bagaimana sosok kuat ayah menjadi kepala keluarga, tegar dan yakin semuanya akan baik-baik saja. Bahkan keanehan yang ibu ceritakan padaku di rumah Eyang sama mengerikannya dengan apa yang sudah aku alami. Aku benar-benar berdamai dengan malam ini, dengan segala ketenangan yang aku dapatkan dan aku rasakan. Keluargaku kembali baik-baik saja, walau kebahagiaan itu ada setelah melewati beberapa ketidakbaikan. Hari-hari selanjutnya ayah sibuk mengurus kedatangan barang-barang dari kota J, sementara ibu dan Biso sibuk mengurus urusan sekolah Bayu yang hampir 20 menit dari rumah untuk menuju sekolah barunya Bayu. Aku dan Mang Denny di kebun, hampir setiap hari mempersiapkan segalanya untuk berkebun kembali. Walau aku sedikit dibuat kagum oleh ilmu berkebun ayah yang terbilang lebih paham daripada Mang Denny. Wajar saja nenek selalu bilang ayahku hebat berkebun. 1 bulan berlalu setelah kehadiran ayah, ibu dan Bayu di rumah ini. Rumah menjadi nambah seru, semakin banyak canda tawa yang kita lewati bersama. Apalagi Bayu adikku sudah mulai terbiasa dengan keadaan sekarang.
dan tidak ada lagi kedatangan Dharma ataupun Yudi ke rumah. Walau sesekali ayah selalu bertanya pada nenek ataupun Mang Denny, kenapa mereka sampai tidak datang ke sini lagi. Ayah masih saja khawatir dengan keadaan adik-adiknya itu. Di balik apa yang mereka lakukan pada ayah, tetap saja kepedulian tidak pernah hilang mungkin dalam hatinya kepada adik-adiknya itu. Sampai pada suatu malam ketika semuanya sudah tertidur, Mang Denny masuk ke kamarku dan mengajak aku untuk menemaninya ngopi dan merokok di teras belakang, karena besok kebun pisang akan panen. Vin, gak ngerasa ya, 1 bulan lebih dari dimana 1 bulan ke belakang, di malam itu, sebelum kita gagal panen kebun sayuran, tidak terasa sudah mau panen pisang, ucap Mang Denny. Iya Mang, Mang, boleh tahu pas Amang dengan ayah datang ke rumah Mang Kardi mencari info itu, apa aja obrolannya Mang? Aku penasaran, tanyaku. Pak Kiai memang tidak bercerita soal bungkusan waktu itu yang menjadi penyebab panen. Amang lupa soalnya, tanya Mang Denny. Tidak Mang, makanya aku tanya. Bi Iso pernah cerita, Dharma sebelum hari itu datang jam 9 malam ke kebun. Apa benar Mang Kardi melihatnya? Aku hanya memastikan saja, lagian sudah aku perlahan lupakan setiap keanehan itu, ucapku. Iya Vin, bener Vin. Kang Dharma datang menyimpan bungkusan itu, yang kamu gali itu, hanya menyimpannya. Awalnya Amang kaget, kenapa bisa terkubur seperti itu. Tapi setelah Pak Kiai menjelaskan, tidak semuanya perlu jawaban akan hal-hal seperti itu Vin. Waktunya malah menjadi dendam, Amang langsung merasa cukup saja. Begitu Vin, jawab Mang Denny. Pantas saja mana bisa pikirku dengan tangan kosong mengubur sedalam itu. Jika tidak ada bantuan makhluk gaib seperti itu, mungkin akan aneh jadinya. Amang mau bilang makasih. Amang banyak belajar dari kejadian dan cobaan ini Vin. Terutama pada kamu. Harus minta maaf. Kadang selalu tidak bercerita, sementara Amang yang selalu tanya-tanya, ucap Mang Denny karena merasa tidak enak dengan aku. Tahu cerita itu dari istrinya, Bi Iso. Malam ini aku dan Mang Denny hanya bercanda membicarakan tingkah lucu Bayu. Dan ada 3 perempuan yang patut kita jaga, nenek, ibu, dan Bi Iso, agar kejadian tidak terulang lagi. Dan sedikit membicarakan kemana dan kenapa Dharma dan Yudi tidak ada berkunjung ke sini lagi. Setelah panen pisang sukses dan terbilang bagus karena ada campur tangan ayah dan Mang Denny, jadi sangat wajar Pak Sobar tengkulak pisang sangat puas dengan hasil panen kali ini. Lagi-lagi hal sederhana seperti ini yang menjadikan kebahagiaan itu bermakna lebih. Bulan ke-7 aku di sini dengan segala kondisi yang benar-benar aku mengerti, karena mengalami langsung yang terjadi. Tujuan kuliahku akan disimpan untuk tahun depan saja, tahun 2010, sembari memastikan aku bisa bergantung pada kebun untuk urusan biaya. Ayah sudah mulai bolak-balik menemui temannya satu persatu ke kota, entah untuk memulai kembali lagi bisnis lama yang bangkrut atau memulai sesuatu yang baru lagi. Tepat sudah 7 bulan aku di rumah ini. Sehabis sore pulang bersenang-senang dengan Bayu di kebun, karena sudah menjadi aktivitas dia sehabis pulang sekolah pasti menyusulku. Sehabis makan malam bersama dengan ayah juga lengkap semuanya, tiba-tiba HP Mang Denny dari arah luar dapur terus berbunyi. Angkat Den, siapa tahu itu penting, ucap ayah mengingatkan. Palingan tukang pupuk Kang besok turun, soalnya ya sesuai hitungan, tanya Mang Denny. Harusnya sih memang besok, tapi benar kata ayah Mang, siapa tahu penting, coba angkat saja. Dikirimnya gak jadi pagi, malam atau sore, tahu-tahu gitu, ucapku dengan pelan sambil makan. Tak lama Mang Denny bergegas keluar dapur, hanya mengucapkan kalimat iya dan baik. Kemudian mengucapkan kalimat terakhir dengan wajah yang sangat kaget. Baik, keluarga segera ke sana, dan ucapan itu sontak membuat kami semua kaget. Kang, ucap Mang Denny masih terlihat dengan wajah kaget. Kenapa, ada apa Den? Tanya ayah sama kagetnya. Dharma kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit. Sekitar jam 5 sore tadi,
Di rumah sakit kota, mobilnya hancur. Barusan petugas rumah sakit yang memberikan kabar. Tabrakannya cukup parah, Kang, ucap Mang Denny. Innalillahi, Dharma, sahut nenek terkejut. Sama denganku, ibu dan Bi Iso pasti merasakan kaget yang sama. Tak lama ayah langsung menghubungi temannya agar menjemput menggunakan mobil ke rumah. Nenek hanya melamun dan air matanya mengikuti setiap lambunan nenek. Mah, Kakang Denny sama Kevin yang berangkat duluan. Tunggu kabar ke Bi Iso, nanti Kakang kabarin ya. Bu, buat nenek tenang dulu ya. Bibi kalau ada apa-apa nanti suruh Kardi kesini, ucap ayah dengan tegas. Setelah menunggu tidak lama, teman ayah tiba dengan menggunakan mobil. Segera aku dan Mang Denny menuju rumah sakit kota. Sekitar setengah jam lebih perjalanan. Sampai rumah sakit langsung bergegas menuju ke ruangan UGD. Sudah ada Yudi, istri Mang Dharma, Lisa, dan Dewi, anak-anak Mang Dharma. Ayah tidak henti-hentinya menenangkan istri Mang Dharma. Sementara aku menenangkan Lisa dan Dewi, Mang Denny dan teman ayah hanya duduk dan seolah tidak percaya kecelakaan yang menimpa Dharma. Dari raut muka Mang Yudi, jelas terlihat ketidakenakan pada ayah menyapa pun tidak. Tapi dasar memang ayah sangat bijaksana yang menyapa Mang Yudi duluan. Pertemuan yang tidak seharusnya ayah dan adik-adiknya harus berjumpa dalam kondisi seperti ini. Tapi ini aku yakin tidak lepas dari rencana Sang Pencipta. Dengan segala kuasanya, ucapku dalam hati. Mang Yudi menjelaskan, Dharma baru saja pulang dari luar kota bertemu dengan rekan bisnisnya. Mungkin kurang istirahat di salah satu jalan hutan sebelum masuk kota. Sepertinya Mang Dharma mengantuk dan hilang kendali. Terjadilah kecelakaan dekat belokan tajam itu. Aku hanya memperhatikan dengan baik apa yang diceritakan Yudi, karena Yudi orang yang pertama ditelepon oleh istri Dharma setelah mendapatkan informasi dari pihak yang berwajib yang tiba di lokasi kecelakaan. Segera ayah menemui dokter yang menangani Mang Dharma. Ayah mengurus segalanya. Setelah keluarga boleh dipersilakan melihat keadaan Mang Dharma, aku dan ayah yang pertama. Benar-benar aku tidak tega. Kondisi mukanya hampir banyak luka, entah kenapa bisa seperti itu. Bahkan dokter pun menyangkan bagian kepala Mang Dharma harus seperti itu. Setelah membersihkan luka dan lain-lain, Mang Dharma dipindahkan ke ruang inap. Aku di sini melihat sosok ayah yang menjadi kakak sebenarnya mengesampingkan apa yang telah diperbuat oleh mereka. Hampir jam 8 malam ini selesai mengurusi semuanya. Terlihat sekali ayah bertanggung jawab pada orang yang benar-benar ingin ayah menderita. Ada pengecualian mungkin karena adik, walau aku adalah anak yang masih belum bisa sebijaksana itu. Dan kita ke kantor pihak berwajib, ngurus mobil Dharma. Biarkan di sini ada Yudi ini, ucap ayah sambil pamit pada istri dan anak-anak Dharma. Baik, Kang. Aku belum kasih kabar apapun pada orang rumah, jawab Mang Denny. Kasih kabar sekarang, buat mereka tenang. Jangan kalimat yang membuat mereka khawatir ya, Den. Aku melihat Mang Denny mengabari Bi Iso, memberikan kabar sesuai dengan apa yang disuruh ayah. Mang Denny terlihat berbicara dengan serius. Setelah selesai telepon, segera aku, ayah, dan Mang Denny dan teman ayah menuju kantor polisi, di mana mobil Mang Dharma berada untuk mengurus segala hal. Dan kondisi Dharma seperti itu bukannya apa-apa. Kakang merasa berdosa selama Kakang sudah di rumah nenek, tidak pernah datang ke rumahnya, bahkan memberi kabar pun tidak. Mama soalnya pernah bilang kondisinya belum memungkinkan setelah kejadian kemarin itu, ucap ayah yang duduk di depan sampai kemudi mobil. Tidak apa-apa, Kang, mau gimana lagi? Benar apa kata nenek, lagian itu bukan sepenuhnya salah Kakang. Tapi apa kata dokter, Kang, barusan? Tanya Mang Denny. Aku hanya memperhatikan dan mendengarkan apa yang Mang Denny dan ayah bicarakan saja, sambil mengingat kondisi luka dan keadaan Mang Dharma yang memang benar-benar parah. Kata dokter, mudah-mudahan malam ini juga Dharma bisa melewati masa kritisnya. Bagian kepala belakang dan dada itu bagian yang parah, Den. Secara medis hanya itu yang dijelaskan. Makanya nanti sekalian mengurus segala hal di kantor pihak wajib, Kakang mau minta penjelasannya, jawab ayah dengan serius. Sekitar 15 menit perjalanan dari rumah sakit menuju kantor pihak berwajib. Setelah tiba ayah, Mang Dharma dan teman ayah masuk ke dalam. Aku hanya diam menunggu di luar.
Lumayan lama ayah tiba-tiba memanggilku dan mengajakku ke samping kantor. Kasihan kamu sendiri, Vin. Ayo ikut saja. Ayah mau lihat kondisi mobilnya, ucap ayah. Segera aku mengikuti langkah ayah dan satu petugas dari pihak berwajib. Setelah melihat kondisi bagian depannya yang memang sangat dan benar-benar hancur, sembari tidak henti-hentinya, petugas itu menjelaskan dengan sangat logis. Tiba-tiba aku kaget dan teringat, kondisi mobilnya hampir sama dengan apa yang pernah aku lihat sebelumnya. Hari di mana aku merasakan sakit kepala sore itu, setelah kedatangan Dharma dan Yudi ke rumah nenek untuk mengambil berkas-berkas tanah yang sudah lama mereka inginkan. Bahkan aku ingat kembali ke kejadian mimpi pertama waktu perjalanan ke rumah nenek dengan Dharma. Dalam mimpi itu kejadiannya sama tabrakan, dan tidak tahu kenapa, bisa secara kebetulan lokasi tabrakan Mang Dharma sama dalam mimpi itu kejadiannya di sekitar hutan, walau aku tidak membenarkan lokasinya sama. Vin, kenapa melamun? Tanya ayah. Ah, gimana ya? Kaget aku, ucapku. Kamu malah ngelamun, ayo kita pulang, ucap ayah. Aku mengikuti langkah ayah dan petugas itu berjalan. Yah, sebentar, ucapku yang masih belum jauh dari mobil Mang Dharma. Kenapa lagi, Vin? Sore di mana Mang Dharma dan Yudi datang, aku kan sakit kepala, ucapku dengan memandang ke arah mobil Dharma. Iya, Denny cerita sama ayah. Lalu aku melihat Mang Dharma datang dengan sosok nenek dan Yudi dengan sosok anak kecil. Aku tidak tahu kenapa melihat mobil Mang Dharma yang terparkir dengan mobil Yudi kondisinya sama hancurnya dengan sekarang, walau tidak sama-sama amat. Lalu sebelum aku berangkat dari rumah, aku berjalan mimpi kecelakaan dengan Mang Dharma. Lokasinya hampir sama, hutan seperti itu, sama seperti penjelasan petugas barusan ya, ucapku menjelaskan dengan pelan. Iya, Pak Kia sudah cerita sama ayah, dan ayah percaya hal itu. Tapi kan Vin, kejadiannya itu sudah lama. Ayah tidak menyalahkan mimpi kamu dan tidak membenarkan. Bisa saja itu hanya kebetulan saja, Vin. Sudah, jangan dipikirin. Jadinya nanti kamu ketakutan seperti itu, ucap ayah menenangkan. Iya juga pikirku, bisa jadi kebetulan, atau bisa jadi pertanda. Entah kenapa pikiranku lebih pada pertanda, walau tidak tahu pertanda apa. Selesai mengurusi segala hal, jam menunjukkan pukul 10 malam. Malam ini aku, ayah, Mang Denny, dan teman ayah segera menuju ke rumah. Di jalan ayah menjelaskan, tabrakan Mang Dharma murni kesalahan Mang Dharma karena keluar jalur dengan kecepatan tinggi dan menghantam pengendara mobil lainnya di arah lain. Cukup logis karena aku melihat sendiri kondisi mobilnya sendiri dan mirip juga yang pernah aku lihat. Tidak lama perjalanan pulang, seperti biasanya lebih cepat daripada perjalanan berangkat. Tidak terasa dengan kondisi yang lumayan capek mengantuk sudah sampai di rumah. Benar saja kata Mang Denny. Sebelumnya di mobil bilang orang di rumah belum bisa tidur menunggu kepulangan aku, ayah, dan Mang Denny. Sampai di rumah sambil minum, ayah menjelaskan pada nenek, ibu, dan Biiso kondisi Dharma dengan rinci dan jelas. Rencananya besok pagi bagian ibu, nenek, dan Biiso ke rumah sakit untuk menjenguk. Mang Denny baru saja dari dapur menyimpan HP-nya di tempat biasa agar dapat sinyal. Baru saja Mang Denny duduk, HP Mang Denny berdering kembali. Angkat dulu, Den. Siapa tahu penting, apalagi kan saudara kita ada di rumah sakit. Kang, apa Dharma bisa cepat sembuh? Mau gimana pun kelakuan dia, tetap anak nenek, Kang. Nenek dari tadi kepikiran terus, sahut nenek sambil terlihat sangat sedih. Mudah-mudahan malam ini bisa melewati masa kritisnya ya, Mah, jawab ayah menenangkan. Tiba-tiba Mang Denny datang dengan mata yang sudah merah, terlihat seperti sudah menangis. Perasaanku sudah tidak enak saja karena baru pertama kali melihat wajah Mang Denny seperti ini. Kang, ucap Denny sambil meneteskan air mata. Kenapa, Den? Ada apa? Jangan bikin Kakang kaget sampai kamu menangis. Dan cukup membuat aku, ibu, dan Biiso juga kaget. Dharma meninggal, barusan Yudi telepon sekitar 10 menit yang lalu, jawab Mang Denny. Terlihat air matanya terus mengalir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap nenek yang kemudian menangis. Innalillahi. Ya sudah, tenang dulu,
Kakang telepon teman barusan suruh membawa 2 mobil. Nyari lagi, tenang semuanya. Ibu tenangin nenek dan Biso. Siap-siap, bawa perlengkapan kita semua ya. Ucap ayah dengan mata memerah dan kaget. Aku hanya terdiam mematung, tanpa kata apapun mendengar kabar itu seolah tidak percaya. Mang, minum Mang, Amang tenang, ucapku pada Mang Denny. Nenek tidak henti-hentinya menangis. Kehilangan memang bukan sekedar tangisan, ada rasa ikhlas memaksa yang benar-benar tidak mudah. Tidak lama-lama teman-teman ayah tiba. Semua berangkat ke rumah sakit dengan keadaan yang kaget atas kabar dari Mang Yudi. Sampai di rumah sakit dini hari, di mana waktu berganti ternyata semuanya sudah siap. Dan jenazah almarhum Mang Darma sudah siap dibawa ke rumah duka. Setelah membereskan administrasi semuanya, ayah berkata, Mang Darma semakin kritis, tidak bisa melewati masa itu, dan dokter sudah melakukan segala hal, tapi takdir Tuhan tidak bisa ditawar. Doakan dan ikhlaskan saja ya, ucap ayah dengan pelan pada keluarga. Segera jenazah almarhum dibawa ke rumah duka, dan rencananya pagi ini juga dikebumikan di samping makam kakek. Ayah dan keluarga tidak henti-hentinya mengaji di dekat almarhum. Begitu juga aku. Terlihat Pak Kiai datang sekitar jam 2 dengan anaknya yang ikut mendoakan almarhum. Setelah pagi datang dengan cepat, almarhum dikebumikan. Setelah mengantar almarhum Mang Darma pagi ini ke tempat peristirahatan terakhirnya, Pak Kiai menyapaku. Maafkan, kasihan almarhum. Hanya itu yang bisa kita lakukan, Vin, ucap Pak Kiai. Iya Pak Kiai, jawabku. Walau memaafkan dan tidaknya hanya hati yang tahu, karena mulut bisa berkata apa saja. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Hari-hari selanjutnya setelah 1 minggu kepergian Mang Darma, ayah memutuskan tanggung jawab desa, dan Dewi anaknya Mang Darma menjadi tanggung jawab ayah dan nenek dari mulai sekolah dan segala keperluan mereka. Sementara aku dan Mang Denny fokus berkebun kembali. Semakin dekat menuju panen sayuran di bulan ke-8, aku berada di rumah nenek tahun ini. Setelah semua keadaan yang masuk akal hingga sama sekali tidak masuk akal sudah aku lewati di sini. Ada kabar dari istri Mang Yudi. Mang Yudi banyak melamun dan menghabiskan waktu sendirian di rumahnya. Walau kematian Darma sudah hampir 1 bulan lebih, sesekali ayah berkunjung ke rumah adiknya itu, tapi tetap tidak bicara sedikit pun. Bahkan sama istrinya pun sama sekali tidak bicara. Panen sayuran berjalan lancar. Berkas-berkas almarhum yang menjadi milik ayah akhirnya kembali dengan caranya sendiri. Bahkan panen terbilang sangat sukses karena ada campur tangan ayah. Tahun 2010 aku berhasil masuk salah satu institut ternama di Kota Kembang dengan aktivitas tiap bulan pulang untuk mengecek kebun. Karena itu adalah salah satu tujuanku setelah 1 tahun kebelakang tertunda dan masuk pada sebuah masalah yang sebelumnya aku tidak mengerti soal darah daging, warisan dan kekuasaan. Setelah 5 tahun mengajar apa yang aku mau, kondisi keluarga dan nenek kembali membaik. Walaupun ayah akhirnya dengan Mang Denny mengurus kebun, ada kabar yang tidak baik kondisi Mang Yudi tetap seperti itu. Walau segala cara sudah dicoba dari mulai profesional yang menangani hal kejiwaan sampai ditangani sekalipun oleh Pak Kiai, tetap saja Mang Yudi seperti itu. Untungnya memiliki istri yang sabar mengurusnya. Kadang sesekali Mang Yudi hanya bicara sendiri dan berbicara soal ketakutan yang tidak jelas. Balasan bukan sesuatu hal yang tepat untuk apa yang telah menimpa almarhum Mang Darma dan Mang Yudi. Pertanggungjawaban adalah hal yang paling tepat setelah apa yang mereka perbuat, karena semesta dan pencipta selalu tahu apa yang pantas untuk apapun yang telah diperbuatnya. Batur jadi dulur dan dulur jadi batur adalah sosok Mang Denny selama ini aku rasakan. Nothing to lose. Yang Mang Denny lakukan mungkin bisa, tapi dalam sebagian perjalanan hidupku sampai sekarang luar biasa sekali. Isinya adalah pelajaran. Harta memang bisa membeli segalanya, mungkin. Tapi untuk perjalanan hidupku harta tidak bisa bicara soal ketenangan. Bahkan harta apalagi warisan bisa menjadi sesuatu yang kadang tidak pernah masuk akal sekalipun, dan benar-benar bisa menghalalkan segala cara bersekutu dengan makhluk gaib, sekalipun hanya untuk memuaskan nafsu tanpa nurani. Dan Tuhan selalu punya rencana yang benar-benar bekerja untuk siapapun yang percaya. Hanya dan padanya lah memohon juga meminta. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.